Mari lu jadi mari di depan. Engkau menunggu. Ditunggu apa enggak ini ya? Ditunggu apa enggak? Untuk kedatanganku. Benar apa enggak? Bukankah kita telah berjanji berjumpa di Pulongan dan ini datanglah. Betul. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Alhamdulillah. Jadi di tempat ngaji harus senyum, harus berbahagi. Utangnya jangan dibahas. Setoran emok kan udah kelewat kemarin hari Kamis. Bener bang enggak? Hari Selasa kan Bang Mekar. Bang Harian punya gak Bang Harian? Udah bilangin aja sama Batak lagi ngaji, libur dulu. Betul. Jawab salam yang kompak, setuju. Lah tahu baik nggak di Karawang, nggak di Bekasi, nggak di Banten, nggak di mana-mana. Mau kemana tahu tempat ada. Jawab salam yang kompak, setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syahina al-mursid billah syahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa saya dan jamaah pintakan kepada Allah aliran barokahnya yang mulia, dan yang semoga hari ini barokahnya Allah alirkan kepada kita semua, guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangannya mana? Semoga beliau beserta seluruh keluarga besarnya senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang menjadi program-programnya beliau senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan, sebab barokah ilmunya manfaat dan mendatangkan tambah derajat bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama segenap para panitia penyelenggara acara santunan anak yatim di dalam nada dakwah, zikir dan doa bersama Kiai Jakaswara. Alhamdulillah santri Al-Baghdadi. Alhamdulillah segenap para panitia, keluarga besar majelis taklim, apa ini namanya? Al-Mujahidin Kampung Pulongandang. Apa ini? Pulongandang Duri. Tadi dikasih tahu sama Pak Haji Adang ada durinya. Jangan-jangan di sini banyak duri-duri cinta lagi. Betul. Segenap para panitia majelis taklim yang alhamdulillah pada hari ini Allah perkenankan dengan ridhonya acaranya, dengan Allah berikan cuaca yang terang benderang. Amin. Insya Allah segenap para panitia tentunya sudah berjuang jauh hari sebelum acara pada saat ini terselenggara. Betul? Khusus bil khusus yang saya cintai, yang paling pertama yaitu Bu Bidan Anita, tepuk tangan buat beliau. Dan juga Ibu Hajar Engkus
Bapak Haji Adang yang tentunya menjadi pelopor dan garda terdepan, dan juga Ibu Ustazah guru ngaji istiqomah di tempat ini, yaitu Ibu Ustazah Nopi. Tepuk tangan Ibu Hajah Nopi, gaul bener namanya. Alhamdulillah Ibu Ustazah dan seluruh para alim ulama, para asatid, para asatijah, ibu-ibu ustazah yang jauh, yang dekat, yang datang bawa rombongan, bawa jamaahnya ke tempat ini, betul? Dan juga khusus para alim ulama, para asatid, para asatijah. Di sini tempat alhamdulillah hadir Imam Manaqib guru kita semuanya, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Sobari dari Tenjolaut. Tepuk tangan buat beliau. Dan juga tokoh sepuh ulama, salah satu guru ngaji di sini yaitu Bapak Kiai Ustadz Dais, ya, tepuk tangan buat beliau. Ini dulu ngajar ngajinya di Abah Kiai Haji Basuni Cikande, dan beliau sudah mengenal saya dari saya tahun 2000 zaman nyantri di Abah Junedi ngelukis panggung. Alhamdulillah. Dan semua reng-rengan para alim ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, para tokoh yang pada hari ini hadir, khususnya yang ada di atas panggung, tidak mengurangi ketaatan dan kecintaan. Semoga ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah selalu oleh Allah diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala cita-cita perjuangannya senantiasa dilancarkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah Desa Lenggasari, Sendang Sari, ya. Oh, Lenggasari mah Tapak Serang, ya. Iya, ada sari-sarinya, jangan-jangan gua pulang dapat si sari. Alhamdulillah. Desa Sindang Sari yang sudah tidak asing lagi. Kadang saya juga sering main nyamar-nyamar ke Bajadang, ke Buah Jangkus. Kadang pulang suka dibawain beras soalnya buat istiqomah zikir. Alhamdulillah sudah tidak asing, sudah saya anggap seperti keluarga besar saya, betul? Dulu ngundang saya pernah di masjid jami'nya, betul? Nah sekarang di majelis taklimnya, betul? Sekalian acara di bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini bulan kemenangannya bagi para nabi. Semoga dengan adanya perayaan pengajian pada hari ini, Desa Sindang Sari yang kita banggakan dari mulai Pak Lurahnya, Pak Wakil, Pak RT, Pak Hansip, dan seluruh masyarakat Desa Sindang Sari senantiasa berada di dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamiah semua yang hadir pada hari ini, yang kepanasan, semoga keringat yang bercucuran seiring sejalan dengan dosa yang berguguran. Semua hadir tentunya dalam keadaan ridho, rela karena Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang kita semua, betul? Tatkala mendapatkan panggilan dari Allah, jangan pernah ada kekhawatiran ikut ngaji, wah gua jadi ribur nandur nih, betul? Khawatir baru nggak dapat penghasilan sehari saja, khawatir, padahal ini perayaan setahun sekali. Bener apa enggak? Kalau kita hajatan nikahin anak, nyunatin anak seumur hidup sekali. Bener apa enggak? Kalau ini pengajian majelis taklim seperti ini, enggak setiap minggu, enggak setiap bulan, tetapi setahun sekali. Itu pun ibaratkan sopir, beda-beda sopirnya. Ada yang disopirin, sopirnya kenceng banget bawa mobil, bener apa enggak? Ada yang pelan. Ibaratkan kita ingin sampai kepada Allah dalam segala kekalahan. Tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki, kembali kamu ke jalan Tuhanmu. Hari ini saya yakin banyak di antara kita yang tadinya bekas orang rusak, mantan remeng-remeng ada, mantan penjudi ada, mantan maling ada. Ya maling duit laki kan sering, bener apa enggak? Mantan semua ini, mantan tukang bohongin laki banyak,
Benar apa enggak? Banyak. Kita ini mantan-mantan semua. Ketika Allah berikan taufik, ketika Allah berikan hidayah kepada kita, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho. Benar apa enggak? Walaupun kita menghidupkan agamanya Allah, duduk di samping comberan sekalipun, jangan merasa risih. Benar apa enggak? Lah kalau kiai saja di atas balai begini nggak risih. Benar apa enggak? Lah ada kagak kiai subuh-subuh udah nyampe bawa sound sendiri, organ sendiri? Kagak ada, Bu. Benar apa enggak? Ulah majing Gus bisa apa? Pakai sound apa? Tahu saya belum ketemu soundnya. Udah pakai sound apa aja. Lah sampai penuh mobil kiai di dalam. Mana pulang merenang belum bawa pisang, belum bawa parcel, belum bawa beras. Ya ini mah udah ada yang nganterin urusan beras. Benar enggak? Alhamdulillah ada Ponani lah bawa motor. Sampai MC kagak ke bawah, ketinggalan. Takut kesiangan apa? Alhamdulillah. Tapi rodiyatan mardiyah ridho, sebab ilahi anta maksudi, Allah yang dimaksud. Benar apa enggak? Warido kamatlubi, ridho Allah yang kita cari. Kalau ingin dapat ridho Allah, ridho dulu karena Allah. Bener banget. Dulu saya zaman nyantri sama Abah, jangankan salah, benernya kadang suka digampar. Kali ada sakit hati kagak. Kadang di depan orang banyak digampar. Kadang orang yang salah kita ikut digampar bareng-bareng. Karena memang niatnya warido kamatlubi, ridho karena Allah. Ini ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki, wa jiwa yang tenang kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu, radiyatan mardiyah, niatnya hanya satu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, hamba-hamba yang Allah gerakan dengan hidayahnya mau memakmurkan agamanya Allah. Siapapun mereka, komunitas tukang tandur ada apa enggak di sini? Komunitas yang pada punya warung ada apa enggak? Komunitas ibu-ibu arisan banyak apa enggak? Komunitas ibu-ibu paketan ada apa enggak? Punya juga paketan. Bener-bener dah. Emok juga ada. Lah kalau emok aja mau lo tanggung renteng, masa ada yang pengajian kagak mau tanggung renteng? Bener apa enggak? Maka saya selalu bilang ada jaipongan sawer, sinden nyanyi, kali itu sinden punya anak buat ongkos ngaji. Bener apa enggak? Ada dangdut, artisnya nyanyi, sawer, kali punya anak di pondok pesantren. Bener apa enggak? Lah ada kiai nyanyi, jangan suka ngomong kiai sih ngaji nyanyi dangdutan. Bener apa enggak? Lah daripada saya keliling minta sumbangan, begitu kiai lagi nyanyi, gua nyawer kiai niatin buat bangun pesantrennya. Alhamdulillah. Nah, makanya siap-siap sebelum diajak suara nyanyi. Bener apa enggak? Siap sih. Lah kalau kagak nyawer kan kagak bisa salaman. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Lanjut. Padhuli fi ibadi, niatkan ibadah. Ibu datang bawa anak, saya yakin Bu, ibu-ibu anaknya akan diangkat derajat oleh Allah. Kemarin saya acara di Muara Gembong, di Beting. Siang begini juga. Ada anak 4 tahun, gak bisa ngomong. 4 tahun. Udah 3 tahun umurnya, gak bisa ngomong. Nada dan dakwah, kan di ujungnya suka ada doa. Naruh air, pakai aqua gelasan, diminumin sama anaknya. 3 hari kemudian datang berbondong-bondong sekeluarga. Alhamdulillah Bah. Kenapa? Anak saya kemarin minum air didoain orang banyak, kata Abah doa orang banyak mustajab. Sekarang sudah bisa nyebut engkong, sudah bisa nyebut bapak, sudah bisa nyebut ibu. Dibawa sekeluarga bawa ikan bakar, pengen makan bareng. Alhamdulillah. Ini kemarin nih Ibu Sumiati nih. Udah ngegoler-goler nih, kesurupan. Wah, udah habis belasan juta berobat kemana tahu. Pernah katanya berobat, katanya dukunnya katanya pakai batunya gede banget. Masa dukun kata sini Neng, gua tiupin. Udah deket-deket, boleh gak saya cium dikit? Geli gua mada dengernya ke. Datang ke saya.
Saya bilang, besok saya pengajian istiqomah malam Jumat, zikir manakib di Solokan, di tempatnya Baji Napin. Ntar apa mampir. Begitu nyampe mampir, baru dikasih air. Ya bener Tesum, ini harus bini, mah kagak percaya orangnya aja gecek tuh. Saya baru duduk, di telepon sama Haji Napin. Apa buruan, ngapa? Ustadz pamit, ini tahu kelengkengan katanya. Kayak orang kesurupan, buruan Mbak. Ya udah saya buruan, habis minum. Diminum air saya, sembuh sakitnya itu. Alhamdulillah, ini kuasa Allah. Karena adanya barokah Syekh Abdul Qadir. Pokoknya makaromanya Syekh Abdul Qadir, setan rebek, setan belek, kepret. Benar apa enggak? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu sehut sakolain walinya jin dan manusia. Alhamdulillah. Nah kalau hari ini jin aja pada hadir, cuma dia nggak beli, itu aja es jus. Nggak kelihatan habis. Lah masa manusia kagak mau hadir? Bener apa enggak? Alhamdulillah. Rodiyata mardia harus ridho apa enggak nih saya tanya? Yang nyumbang ridho harus ridho, tanamkan ridho. Karena kisah seperti ini nggak selalu ada, nggak sebulan sekali, nggak setahun sekali, betul? Tuh di syuting dimasukin sama YouTube, besok kita pada mati, anak cucu kita bisa ngelihat video kita. Duh, itu emak gua tuh Ponani tuh masih muda banget katanya. Tuh emak gua, nenek gua Haji Engkus tuh masih muda banget, masih sehat banget, betul? Ninggang di cucu ini akan menjadi sejarah terbaik bagi kita semua. Benar apa enggak? Fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Kalau hati sudah ridho duduk karena Allah, wajabat rahmati, wajib rahmatnya Allah diberikan kepada kita semuanya. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha, wajib cintanya Allah diberikan kepada kita semua. Kalau kita ngandelin pahala yang mana ibu-ibu, betul? Kadang sholat masih belentang-belen, zakat masih suka pelit-pelitnya puasa banyak alasan, nandurlah di kambing hitamin. Bener apa enggak? Ibaratkan agama, nih larutan ini agama is rukun Islam ada berapa saya tanya? Ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Taruhlah naik hajinya belum, mungkin dia ditakdirkan orang sederhana hidupnya. Benar apa enggak? Agama masih kepegang. Nih, agama masih kemudian zakatnya enggak, mungkin pantasnya dia dijakatin karena hidupnya susah umpamanya. Betul? Yang ketiga syahadat, naik haji, puasa. Yang ketiga zakat. Yang keempat, nah di sini puasanya kagak, mungkin dia takdir hidupnya capek, atau ke pedagang keliling, tukang kulinandur capek. Tapi kalau sudah nggak mau sholat, tuh bener enggak? Tinggal syahadat doang. Ini agama kepegang apa enggak nih? Nggak akan kepegang. Katanya orang Islam, katanya tahu rukun Islam itu 5. Kenapa susah untuk masuk ke dalam rukun itu sendiri? Ada apa dengan hatimu? Berarti Allah bilang as-sholatu li dzikri, sholat untuk mengingat Allah. Zikir dulu biar mau sholat. Di dalam Quran surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ini acara santunan ya? Santunannya udah belum Bu Bina? Belum ya? Bentar ya. Ntar abang yang nonton ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Dia beragama, ngaku Islam, ngaku Hindu, Buddha, Kristen, Protestan umpamanya. Betul? Bagi seluruh umat beragama, karena di agama yang manapun ada yang namanya sodako ada. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghadik anak-anak ya tidak mau peduli. Ada berapa jumlah yatim dari Pulau Ngandang? Belum kan kita, saya aja yatim piatu.
Kadang saya rindu pulang ceramah begini, saya suka ngebayangin pengen mak gua nungguin gua di pintu, namanya pulang ceramah kan banyak tentengan ya. Tangan kanan apaanan bawa parcel, tangan kiri apa namanya pepais gede-gede banget tadi itu pisang di sana udah ada. Betul? Kantong kan banyak amplop, pengen saya datang diusap sama emak saya. Nah alhamdulillah nggak sia-sia mondok pesantren ngabdi ke kiai, pulang ilmu manfaat membawa barokah. Nah anak aing. Betul? Tapi semua itu tinggallah cerita, tinggallah bayangan. Ketika kita di sini hidup di Pulau Ngandang, perhatikan di sekeliling kita. Tidak Allah katakan seseorang mencintai Allah kalau tidak mau mencintai sesamanya. Ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Di tempat ini, ibu-ibu yang duduk bersimpu di tempat ini tidak semuanya ditakdirkan hidupnya senang. Benar apa enggak? Pasti ada orang susahnya. Di tempat ini kita berkumpul, jangankan banyak ratusan 40 orang kumpul sama dengan ada wali satu kumpul di situ. Wali la yuradun, doanya tidak ditolak oleh Allah. Apalagi dari tadi diundang Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Disebut namanya Syekh Abdul Qadir, hadir Syekh Abdul Qadir. Disebut namanya Rasulullah, hadir Rasulullah. Kalau nggak percaya, ibu ada orang kesurupan ya, kalau kagak ada cari aja tetangga yang kesurupan. Betul, biasanya kalau lagi berantem sama laki. Kalau ingin tahu dan percaya adanya barokah Syekh Abdul Qadir, ada orang kesurupan, ibu sebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, pasti itu yang kesurupan bilang panas. Tuh, berarti ada apa enggak? Ada apa enggak? Tapi harus punya wasilah. Nggak akan yakin adanya Syekh Abdul Qadir kalau nggak diajarin guru. Benar apa enggak? Ada orang yang salah persepsi. Seperti apa sih wajahnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Bukan yang di poster-poster yang dijual di pinggir jalan. Yang ngajarin kita keyakinan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah wujud yang kita bayangkan di hadapan Allah. Baru sampai dan tembus kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai pendusta agama, peduli yang pertama kepada anak yatim, yang kedua kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah di dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, apabila sholatnya itu lalai kepada Allah. Sholat sih sholat, ketika sholat bacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya di situ diartikan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Hidup dan mati. Jadi ibu hidup jangan takut miskin, jangan. Kalau sudah iman dekat kepada Allah, zikiran senang. Bisanya di rumah saya mah bisanya cuma Fatihah, kiai Fatihah yang banyak. Punya laki nggak pulang-pulang, naruh air tengah malam, sholat tahajud, ya, sholat hajat, ya. Nah di situ kita doa, ya Allah sambungkan ruh saya dengan ruh suami saya, umpamanya namanya Toha. Ada nggak punya laki namanya Toha? Masya Allah. Salam sama Mang Toha. Lanjut. Kalau umpama nggak bisa Arabnya nih ya, kalau Arabnya makan Allahumma Bismillah Allahu Akbar, kosongkan semua. Gede tuh kita, gede. Ngelihat laki kita kecil apa enggak di dalam rasa? Kecil. Kita bayangin laki kita segede korek, kita jadi raksasa, bisa. Bener apa enggak? Wajibat juga nih. Kalau punya laki merucut, umpama, betul? Ya Allah sambungkan ruhku dengan ruhnya si Toha, dan sambungkan ruh saya, ruh si Toha dengan ruhnya guru dan orang tua. Sebut guru kita, sebut.
Kalau punya ustazah, sebut nama ustazahnya. Karena orang jadi ustazah, jadi kiai, jadi ustaz, nggak ada wisudanya, nggak ada sarjananya. Yang mewisudakan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan bareng-bareng kan? Ada wisuda kiai, ustaz ada wisudanya? Nggak ada. Asalkan sholat 5 waktu getol ke masjid, ya tadi mana sholat tadi? Benar enggak? Baru sebutan, tapi Allah belum mengangkat kemuliaannya. Kemuliaan itu ketika diangkat oleh Allah, tatkala ketika kita bicara ada yang mau dengerin. Betul? Kita ngomong, di sono kan samping pohon ada kuntilanak, percaya dia. Nah itu kepercayaan dari Allah. Di sini di majlis zikir ada banyak malaikat, percaya orang. Allah memberikan kepercayaan. Percaya itu berarti iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ketika sudah disambungkan dengan ruhnya guru, bersama ruhnya guru, ya Allah sambungkan ruhku dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan ruhnya Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ruhnya Rasulullah sambungkan ya Allah dengan ruhnya, dengan daya kekuatan kuasamu di dalam keakbaranmu. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah tinggal di situ minta. Li sahibil hajat ana wa antum. Inilah hajat saya dan semuanya ya Allah. Kalau berjamaah, bi barokati wa karamati, sebab barokah karomanya guru dan orang tua. Bi barokati wa karamati Syekh Abdul Qadir Jailani, sebab barokah karomanya rajanya wali Syekh Abdul Qadir. Bi syafaat Nabi Muhammad, dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Bi iznillah waridallah, dengan izin dan ridho Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kusandarkan semuanya kepadamu. Takdi hajatina, atau kalau pribadi ikdi hajati, ini hajat saya. Minta di situ ya Allah. Suami lagi dagang biar lancar dagangnya. Suami lagi tani biar hasilnya berlimpah. Anak lagi belajar, mondok pesantren lagi sekolah, biar dicerdaskan akal pemikirannya, diangkat derajatnya oleh Allah, gampang ketemu milik rezekinya. Nyari kerjaan susah, biar dimudahkan bertemu pekerjaan yang layak. Tebus baru dengan suratul Fatihah. Kita sehari semalam baca Fatihah dalam sholat 5 waktu berapa kali, saya mau tanya? 17. 5 waktu itu 17 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wajibnya itu. Betul? Kemarin 17 Ramadan, Al-Quran pertama diturunkan. 17 rakaat sholat diwajibkan bagi orang 17 Agustus Indonesia dimerdekakan. Ini baru 2 hari nih kita. Betul? Kemarin hari Rabu 17 Agustus HUT RI, kemerdekaan RI yang keberapa? Saya mau tanya. 77 kali. Lupa orang Indonesia. Kalau lupa orang Singapura berarti. Angka 17 ini penuh dengan rahasia. Minimal sehari semalam baca 17 kali Fatihah. Makanya orang, saya nggak bisa sholat, nggak ada alasan. Betul? Nggak ada air bisa tayamum, nggak bisa bergerak bisa sambil ngelonjor. Betul? Nggak bisa pakai raga, bisa lewat rasa. Benar apa enggak? Karena saking apa? Agar manusia tidak jauh dengan Tuhannya adalah Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kenapa ibu-ibu hidup banyak pusing, banyak gelisah, banyak takut? Takut miskin, takut hutang kagak kebayar, padahal mah kita udah mati. Ada nggak yang mau nagih ke dalam kuburan? Betul? Nggak bakal ada. Kalau mau ngutang aja yang banyak, masih ada yang percaya mah. Bener apa enggak? Kalau masih ada yang percaya. Bener apa enggak? Lah emang takdir jalan rezekinya dari situ. Cuman masalah bayarnya, jangan suka kita dibuat pusing dan dikambing hitamkan. Hutang banyak, lagi pusing sampai ibadah ngedrop. Kenapa itu? Karena kita kurang percaya. Hutang maunya Allah, yang bayar kuasa Allah. Bener apa betul? Betul apa betul?
Kita lahir ke alam dunia pakai baju apa enggak? Kita lahir waktu jadi orok baju dipakein apa enggak? Dipakein sama emak, makan disuapin, susu disusuin, betul? Tahunya kita udah gede, bisa jalan, bisa lari-lari, lebaran gak mikirin kebeli baju atau enggak, orang tua yang disuruh mikirin sama Allah. Jalan rizkinya pun diadain. Tahu-tahu kita sudah gede, udah dewasa. Kenapa hidup kita kurang barokah? Kadang yang paling pertama yang kita lupakan, kedua orang tua kita sendiri, wahai saudaraku. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba renungkan dalam-dalam. Kapan kita bisa mulang terima sama orang tua? Betul? Nyari mah kemana pencarian didatengin. Dari mulai Cijengkol, ada yang suka ke Cijengkol. Cianjur, ada jengkol digoreng. Bener enggak? Biar kemana tahu tempat. Orang tua masih hidup dilewat-lewatin. Ayo lo gitu. Mana mana? Mentang-mentang punya orang tua saya mau orang rusak, sholat kagak pernah, ngaji setahun sekali. Jangan begitu. Biar bodoh orang tua kita. Sejelek-jeleknya orang tua, rahmat dari Allah. Ibu anu ngandung, bapak nu ngayuga, gumulung doa ti indung, gumilang doa ti bapak. Bapak yang nerangin hutan kehidupan kita, di depan bawa bapak mah bawa parang doanya. Nah, kamu mau jalan kemana nak? Betul? Siapa tuh yang marahin anak gua? Kan begitu bapak. Benar apa enggak? Urusan dulu sama gua. Bapak yang membuka babat nyacar hutan kehidupan kita. Ibu yang mendorong menjadi kekuatan agar anaknya sampai kepada kemuliaan di dalam hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua baru guru. Hirup harus punya guru. Tapi jangan salah berguru. Ini kadang dagang bubur kagak laku-laku, nyareat ceritanya, dikasih combong. Pengen dagang bubur yang biasa laku 3 liter jadi 7 liter. Lah itu dagang bubur combong dikantongin sambil dagang ngan nepak-nepak combong. Ayo begitu. Belah mana? Betul. Harus punya guru yang membimbing kita di jalan Allah, guru yang memberikan petunjuk agar kita sampai kepada Allah, agar kita mau mengimani Allah, agar kita mau meyakini Allah, agar kita diberi hidayah sebab barokah guru mau beribadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cari guru. Ada pengajian majlis taklim biar repot kayak apa luangin, nggak seminggu sekali, sebulan sekali atau ngaji. Betul? Ini ada majlis taklim, bangunan sudah bagus, betul? Tinggal mau ngajinya, saya mah sebulan sekali mah nggak bisa, Pak. Kalau muludan dah hadir, rajaban dah hadir, santunan dah hadir, biar besok